warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat dan contoh teks ulasan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hazah Hasna Faizah ARM HUM sebagai dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Ailustari, dengan NIM 2300075 dengan nomor urut 25 sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan juga teman saya Nur Kazia dengan NIM 2300076 dengan nomor urut 26 sebagai pemateri 2, kemudian teman saya Nur Aziza Nasution dengan NIM 2300077 dengan nomor urut 27 sebagai pemateri 4, dan juga teman saya Pradipa Egy Salsabila dengan NIM 2300078 dengan nomor urut 28 sebagai pemateri 3. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama itu ada manfaat teks ulasan buku, dan yang kedua ada contoh-contoh teks ulasan buku. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu manfaat teks ulasan buku. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Yang kedua itu menyampaikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya sastra. Yang ketiga, memberikan informasi terhadap publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya dan membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Kemudian yang keempat itu adalah mengetahui perbandingan dan hubungan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis dan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Kemudian yang kelima itu adalah memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Kazia. Manfaat teks ulasan buku selanjutnya. Yang keenam, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Yang ketujuh, melatih seseorang memiliki sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan sebagai sikap kritis dalam mengulas teks ulasan yang tidak pas dari norma, etika, atau aturan hidup yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, melatih seseorang untuk memiliki sikap dan sifat mental yang kuat. Hal ini berkaitan dengan bahwa seseorang akan dilatih untuk menerima dengan jiwa yang besar setiap bentuk kritikan atau ancaman yang pada dasarnya untuk membangun jati diri seseorang sebagai manusia tangguh. Selanjutnya, yang kesembilan, melatih seseorang untuk bersikap jujur, cendekia, atau tajam pemikirannya, dan mempunyai rasa estetika yang dijadikan bahan penilaian oleh pembaca atau khalayak. Kesepuluh, melatih seseorang untuk berpikir objektif. Artinya, seorang kritikus diharuskan mengkritik apa adanya suatu karya yang ditampilkan. 11. Melatih kejelian seseorang. Artinya, seorang kritikus menyadari bahwa ada sesuatu yang berada tidak pada tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh teks ulasan buku. Contoh teks ulasan buku itu sendiri terdiri dari identitas, yang dimana identitas ini adalah biodata dari sebuah buku yang akan kita ulas. Contoh yang kami ambil berisikan judul, sang pemimpi, penulisnya Andrea Hirata, jenis bukunya fiksi, penerbitnya Bentang, cetakan pertama Juli 2006, tebalnya 292 halaman. Yang kedua itu ada orientasi. Orientasi itu merupakan gambaran umum dari sebuah buku yang akan ditulis oleh penulis. Isinya yaitu buku yang berjudul Sang Pemimpi merupakan karangan Andrea Hirata yang diluncurkan pada tanggal 14 tahun 2008. Buku ini berkisah tentang 3 orang sahabat yang berasal dari Belitung mengejar mimpi mereka kuliah di Paris. Buku berisi 292 halaman ini juga terdapat ungkapan-ungkapan atau motivasi kepada para pembaca. Yang ketiga itu ada tafsiran.
Tafsiran merupakan gambaran lebih rinci dari sebuah buku yang akan ditulis oleh seorang penulis. Isinya adalah, pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya, Ikal, dan kedua temannya Arai dan Gibran adalah remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, tokoh antagonis buku ini. Pak Mustar adalah wakil kepala SMA, tetapi berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia. Ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balia yang memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama pada Ikal, Arai, dan Gibran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh teks ulasan yang keempat ada evaluasi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mampu menyihir pembacanya sehingga pembaca ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pastinya membuat pembaca tertawa. Meskipun buku kedua dari Laskar Pelangi nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Yang kelima ada rangkuman. Buku ini sangat dibutuhkan oleh anak muda di negeri ini, karena terdapat kata-kata pemberi motivasi, semangat, dan mimpi anak muda yang sedang dalam patah semangat untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Buku ini mengajarkan ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras.